another church. Aku pengen pindah ke tempat lain, ke We have gereja a lain. serious problem. Kita punya masalah yang serius. What's the problem? Apa masalahnya? Problem within the pastor and the elders. Ada masalah antara gembala dan juga penatua. It's attending the church is like not the heaven, it's like hell. Ya, datang ke gereja itu rasanya bukan seperti surga, tetapi seperti neraka. Sometimes among the members, Dan juga di antara jemaat, I do not want to come to this church aku nggak kepengen lagi datang ke gereja ini. because I do not want to see that person. Aku nggak pengen ketemu, ngelihat orang itu. I do not want to talk with this person Saya nggak mau ngomong sama orang ini. because whatever say, he hurts me. Ya, apapun yang diucapkan itu selalu menyakiti hati saya. See, our problem is a relationship problem. Jadi masalah kita adalah masalah hubungan, relasi. Christianity is not religion. Kekristenan itu bukan agama. Christianity is relational. Kekristenan adalah relasi atau hubungan. Many Christians misunderstand Banyak orang Kristen salah paham tentang hal ini. how we please God. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? What is He want? Apa yang Tuhan mau? Let's look at the scripture. Mari kita lihat di dalam Alkitab. Book of Psalms 51, 16 and 17. Mazmur pasal yang ke-51 Psalms 51, 16 and 17. ayat 16 dan 17. Di sana dikatakan, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. What God wants? Apa yang Tuhan kehendaki? Sacrifice Apakah suatu korban in these days of worship. di dalam penyembahan hari-hari ini? Did He delight with the worship? Apakah Tuhan senang dengan penyembahan? Yes. Benar. But in here, Tapi di sini there is dikatakan something missing. ada sesuatu yang hilang. What is missing? Apa yang hilang? Broken heart. Jiwa yang hancur. Why there is a broken heart? Kenapa jiwa yang hancur? Because broken relationship. Jiwa yang hancur disebabkan karena relasi yang Wrong hancur. relationship with God. Ya, ada hubungan yang hancur dengan Tuhan. Wrong relationship with the others. Hubungan yang salah dengan orang lain. That's why God is looking for broken heart Karena itu Tuhan mencari jiwa yang hancur, to restore the relationship. supaya Tuhan bisa memulihkan hubungan itu. Worship is important. Penyembahan itu sangat penting. What is more important? Yang lebih penting dari Restore the relationship. adalah hubungan yang dipulihkan. Amen. Amin. Amen. Amin. You remember Anda ingat when Jesus said, ketika Yesus berkata, before you come to the giving the offering, sebelum engkau datang mempersembahkan korban, if there's some unforgiveness, kalau ada kepahitan atau ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, do not put the offering. jangan bawa persembahan itu jangan taruh persembahan itu di mezbah. Go back Pergi dulu and reconcile with the person, dan berdamailah dengan orang itu dulu. and then come back Kemudian kembalilah and then offering. dan persembahkanlah But in korban. these days, Tapi hari-hari ini many churches more interested in offering rather than forgiveness one another. ya, banyak gereja lebih mementingkan persembahan dibandingkan mengampuni satu sama lain. That's a religion. Itu agamawi. Christianity is a relation. Tetapi kekristenan merupakan suatu hubungan. God wants to right relationship. Tuhan merindukan hubungan yang benar. You know the fasting. Engkau tahu mengenai berpuasa. Fasting is not easy. Ya, puasa itu bukan sesuatu yang mudah. But let's look at what it says. Isaiah chapter 58 verse 6 and 7. Mari kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 tentang puasa. Isaiah 58 verse 6 and 7. Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Di sini dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Fasting is important. Berpuasa itu penting, Needed. ya itu sangat perlu. But we should not miss something. Tetapi kita tidak boleh kehilangan prinsip ini. Compassion for the needy people. Belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan.
Compassion, those who have in trouble. Ya, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang punya masalah. Compassion, those who are in the problem. Ya, belas kasihan terhadap orang-orang yang sedang ada dalam masalah. What is this? Apa itu? God wants a relationship with them. Kembali lagi ini berbicara tentang hubungan. But religion, Tapi bukan agamawi. we focus on prayer. Kalau agamawi, We focus on fasting. pasti ke doa, puasa, But no compassion tapi tidak ada disertai for the dengan belas needy of kasihan people. untuk orang-orang yang bermasalah. That's not God wants. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Because God wants a relationship. Yang bagi Tuhan itu yang paling penting adalah hubungannya, relasinya. Let's read one more scripture. Mari kita lihat satu lagi. Micah chapter 6 verse 7 and 8. Mika pasal yang ke-6 chapter 6 verse 7 and 8. ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mika 6 ayat 7 dan 8. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? You know what God wants? Apa yang Tuhan kehendaki? $1 million. Apakah jutaan dolar? He's talking about 1,000 sacrifice. Bicara tentang ribuan korban di sini, It's cost. itu biaya, itu sangat mahal. But is it worth $1 million offering? Apakah itu yang Tuhan mau? Yes. Itu baik. You can. Kalau Anda punya uangnya, punya sumber dayanya, baik-baik saja. But there's something Tapi ada sesuatu we yang have to understand. kita harus mengerti. God said to act justly Di sini dikatakan berlaku adil, and love mercy mencintai kesetiaan, and to walk humbly with your God. hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. This is talking about relationship. Kembali lagi ini merujuk kepada suatu relasi atau hubungan. Do you believe Abrahamic blessing? Anda percaya pada berkat Abraham? It's not only for the Abraham, also those who in Christ. Tapi bukan hanya berkat Abraham ini bukan hanya untuk Abraham, tetapi juga bagi Anda dan saya yang hidup di dalam Kristus. Amen. Amin. But how this Abrahamic blessing will be fulfilled in our life? Tapi bagaimana supaya berkat Abraham ini bisa digenapi dalam hidup kita? Teaching them, Ajar anak-anak, teaching the children. ajar keluarga kita. That's the way. Itulah caranya. Whose responsibility? Siapa punya tanggung jawab? Is school's responsibility? Apakah tanggung jawab sekolah? No. Bukan. It's very dangerous. Sangat bahaya. In United States, Di Amerika, the system of education, sistem pendidikan mereka, do whatever you want. lakukan apapun yang kau kehendaki. Enjoy your life. Nikmati saja hidupmu. Failure is no problem. Ya, kegagalan itu bukan masalah. That's why they become immoral. Karena itu kehidupan mereka penuh dengan imoralitas. They do whatever they like. Karena mereka melakukan sesuka hati mereka. In Korea, Di Korea, very strong in education. sangat kuat dalam sistem pendidikan. You know, final production of the education in Korea Anda tahu produk final daripada sistem pendidikan di Korea? make children selfish. Membuat anak-anak menjadi egois. Why become a selfish? Kenapa jadi egois? Teaching them competition. Karena sistem pendidikan ini mengajarkan pada mereka untuk berkompetisi, bersaing. Always competition. Harus bersaing. I have to be a top. Aku harus menjadi nomor satu. So when they do the competition all the time, Dan ketika mereka terus-menerus bersaing, they become a selfish. mereka menjadi egois. They don't care any other people. Mereka tidak peduli terhadap orang lain. They only care myself. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. It became so big problem. Dan ini menjadi satu isu yang besar. Before, Sebelumnya, in Korea, di Korea, we call our neighbor cousin. ya kita memanggil tetangga kita itu sepupu. So we know next door who are living. Ya kita tahu kapan mereka pergi, di mana mereka tinggal. We became like a relative. Ya menjadi sebuah keluarga. But these days, Tapi hari-hari if ini, you go to apartment, kalau Anda pergi ke sebuah apartemen, even you don't know who is living beside
beside Anda tidak you. tahu, tidak mengenal tetangga Anda siapa yang tinggal di sebelah. Why these things happening? Kenapa semua ini terjadi? Because we trust the education. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada sistem Secular pendidikan. education will make our children to success. Pendidikan sekuler akan membuat anak-anak kita To sukses, become a professional. menjadi profesional. But remember, Tetapi ingat, blessing berkat comes from above. berasal dari tempat yang maha tinggi. Abraham blessing comes from the above. Berkat Abraham datang dari atas. Make influential. Yang membuat dampak, menjadi berdampak, Make person to be influential. menjadi orang yang berpengaruh. God is using who become an influential. Ya, siapa yang membuat seseorang bisa berdampak? Who has the right relationship with God. Ya, orang-orang yang punya hubungan yang benar, Right relationship with the hubungan yang baik dengan satu sama lain, and compassion for the people who are in dan punya belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang menderita. Itulah orang-orang yang berdampak. This is what you should teach them. Inilah yang harus kita ajarkan kepada keturunan kita. We are missing something. Kita kehilangan sesuatu. You great children, Anda punya anak-anak hebat, tell them kasih tahu mereka relationship. hubungan, relasi. That's what you have to do. Itulah yang harus Anda lakukan. Why we are so hurt? Kenapa banyak yang sakit dan menderita? Not because of money, Bukan karena uang, not because of the professional reason, bukan karena alasan-alasan profesional, because we don't know how to make right relationship with the others. tapi masalah mendasarnya adalah kita tidak bisa membangun hubungan yang baik. Why society become more worse and more worse? Karena kenapa masyarakat ini kondisinya semakin memburuk? We don't care neither the people. Karena kita tidak peduli dengan We don't kebutuhan look orang for lain. the trouble people. Kita tidak mencari orang-orang yang bermasalah. We only care ourselves. Kita hanya mementingkan diri. We only care our family. Kita hanya peduli pada keluarga kita sendiri. What God wants, Apa yang Tuhan kehendaki? I'm telling you, Saya kasih tahu Anda, in the future, di masa mendatang there will be new millennium. ada masa milenium. Book of Revelation, chapter 20, talking about new millennium. Kitab Wahyu pasal yang ke-20 berbicara tentang Yerusalem baru atau milenium yang baru. At this world, Ya, di tempat ini there will be new millennium. ada bumi dan juga langit yang baru. In new millennium, Di milenium yang baru, what kind of society, masyarakat seperti apa? what kind of community will be there? Komunitas seperti apa yang ada di sana? This community Komunitas ini in love. penuh kasih, Love God, mengasihi Tuhan, love one another. mengasihi sesama manusia. This is what God wants. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. From the very beginning, Dari awal mula, when God created us, ketika Tuhan menciptakan manusia, He wants to have a loving community in God. Tuhan merindukan satu persekutuan yang penuh kasih dengan Tuhan. But human, Tetapi manusia, we want to push the God out of the community. kita kepengen menyingkirkan Tuhan dari That's the masyarakat. event of Tower of Babel. Ya, itulah yang terjadi di Menara Babel. He said us, Fokusnya pada kita, diri kita, not God. bukan Tuhan. You away from us. Engkau Tuhan jauh-jauh dari kami, Only us. hanya kami. That was danger. Itu bahaya sekali. Jesus came back. Yesus kembali datang ke dunia. Why He came back? Kenapa Yesus To datang? restore the relationship. Untuk memulihkan hubungan yang hancur. Amen. Amin. Amen. Amin. Church, Gereja Tuhan it's important sangat to penting. worship God, Sangat penting untuk menyembah Tuhan, praising God, memuji Tuhan, giving the offering, memberikan persembahan, giving the sacrifice. mempersembahkan korban. But we should not miss something. Tetapi kita tidak boleh kehilangan hal ini. God wants to right relationship Tuhan merindukan hubungan dan relasi yang benar with God, dengan Tuhan with one another, dan juga dengan sesama, also compassion dan for juga people. belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bermasalah. Remember, Ingat, some of you beberapa dari Anda born in good family, good family, rich family or good family. Or some of you beberapa born, dari Anda itu adalah keluarga yang diberkati secara keuangan. some of you born Beberapa dari Anda lahir maybe poor family. di keluarga yang kurang berada. It's not your fault. Bukan masalah Anda, ini bukan masalah Anda, bukan kesalahan Anda. But what is important? Tetapi apa yang penting?
importance is, Yang paling penting adalah if you know how to love, kalau engkau tahu mengasihi, love people, mengasihi sesama. then Bible said, Dan Alkitab katakan, what's Bible said? apa yang Alkitab katakan? Chapter 18 verse 9, let's go back again. Kembali ke Kejadian 18 ayat yang ke-19. Let's say, so that the Lord will bring about for Abram what he has promised him. Di sini dikatakan, kalau engkau hidup di dalam kasih mengasihi dan punya belas kasihan Tuhan, memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Itu yang Alkitab Do katakan. you want your children Apakah engkau rindu anak-anak Anda to get the glory of this world mendapatkan kemuliaan dari dunia ini, or blessing from the above? atau berkat dari tempat yang maha tinggi? Satan can give the glory of the world, Setan bisa memberikan kemuliaan dunia, even offer to Jesus. bahkan ditawarkan kepada While Yesus Jesus was under fasting, ketika Yesus sedang berpuasa pada but waktu itu. we do not want our children to get the glory of the world. Tapi kita tidak mau anak-anak kita mendapatkan kemuliaan dunia. We want our children get blessing from the above. Kita harus mau supaya anak-anak kita mendapatkan berkat dari atas. I'm telling you, fathers, Saya mau katakan kepada para ayah, teach your children. ajarkan anak-anakmu I want you to have a right relationship. untuk mempunyai hubungan yang benar, I want you to have a love inside. kasih di dalam. Pray for your children Doakan anak-anakmu who love God, who love people, untuk mengasihi Tuhan, who mengasihi have sesama, compassion for the people, untuk in need. memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Grandparents, Mari para oma-opa, you pray for your grandchildren. doakan cucu-cucu Anda. If they do it, if you do it, Kalau Anda melakukannya, Abraham blessing maka berkat Abraham will be poured up filled akan dicurahkan, digenapi to you. atas keturunanmu melalui engkau. Church, Gereja Tuhan, don't be a religious, jangan jadi agamawi, be a religious relationship. tapi jadilah gereja yang punya relasi. Then you will enjoy the millennium period. Maka engkau akan menikmati periode milenium nantinya. But if you don't know how to make right relationship, Tapi kalau engkau tidak tahu bagaimana membangun hubungan yang baik, maybe you will have a hard time in the new millennium. mungkin engkau akan kesulitan hidup di bumi dan langit yang baru nantinya. Let us pray. Mari kita berdoa.